Halo semuanya, selamat datang di podcast QWERTY. Jangan takut gagal, takutlah untuk tidak mencoba. The QWERTY, maju bersama informasi dunia. Bersama saya Aulia Alifuli di sini sebagai host hari ini. Nah, kita hari ini akan melakukan podcast ya. Ini adalah perdana untuk YouTube-nya atau Noise atau apapun ini akunnya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya teman-teman ya, bersama salah satu mahasiswa dari perkuliahan yang ada di Jepang ya teman-teman. Mari kita mungkin sedikit menyambut dan perkenalan dulu kepada narasumber kita hari ini. Oke, mari kita bersama siapa ini? Bisa diperkenalkan mohon kepada kakak siapa? Oke, halo semuanya. Nama saya Via, panggil aja Via. Saya aslinya dari Semarang. Sekarang lagi di Riyadh untuk beberapa bulan. Dan mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Oh ya, mungkin kakak ini kan kita ngomongin tentang kuliah tadi ya. Saya sempat sedikit menyinggung tentang kuliah. Nah, itu kakak tuh kuliah di mana sih kalau boleh tahu? Oke, dulu saya pernah kuliah di Jogja, pernah 1 semester aja sih, karena habis itu alhamdulillah diterima diterima salah satu beasiswa di Jepang. Iya. Nah, waktu di Jepang saya dapatnya di Tokyo. Jadi kuliahnya ada di 3 tahun di Tokyo sama 2 tahunnya di Gunma. Oh, seperti itu ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kuliah nih ya kak ya. Iya benar. Ngomongin tentang kuliah nih, gimana sih? Ada kayak kan abis ini kan saya mau lulus di kelas 12 nih ya ngomong-ngomong ya. Itu kita kalau misalnya kita mau ke ke Jepang, kuliah di Jepang itu gimana caranya sih kak? Kalau boleh tahu? Oke, ya pastinya kalian harus rajin nyari informasi ya. Pertama itu harus rajin nyari informasi selengkap-lengkapnya gitu. Jadi karena kan kuliah di Jepang itu sebenarnya informasinya banyak gitu, entah dari universitasnya, beasiswanya, mereka terbuka gitu buat orang luar negeri, terutama orang Indonesia gitu, buat kuliah di sana. Cuma kadang yang jadi masalah itu masalah bahasa, karena sebagian besar informasinya itu nggak ada yang di bahasa Indonesia, rata-rata ya bahasa Jepang, paling banyak bahasanya bahasa Jepang, terus habis itu informasinya dalam bahasa Inggris. Tapi biasanya tuh kalau dulu saya kan kuliah berarti sudah 8 tahun yang lalu ya. Lumayan tuh ya berarti ya. Udah 8 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu saya tuh seusia kalian. Jadi ketahuan ya. Maaf banget nih. Nah, jadi itu 8 tahun lalu saya pertama kali mulai nyari informasi gitu tentang kuliah di Jepang. Dan waktu itu informasi dalam bahasa Inggris tuh lumayan dikit. Jadi mayoritas tuh informasinya dalam bahasa Jepang. Nah, saya akalin pakai Google Translate waktu itu. Jadi misalnya ada informasi kayak universitas atau beasiswa gitu, pokoknya semua saya translate, saya pahami, meskipun ya Google Translate zaman dulu tuh ya kayaknya nggak kayak sekarang gitu ya, canggih gitu ya. Jadi emang lumayan kaku gitu bahasanya kan. Tapi ya udah gitu, tapi saya tetap berusaha, saya nggak nyerah, saya kira-kira aja, oh maksudnya tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi dari situ saya kumpulin list universitas, terus jurusannya yang kira-kira saya mau, terus kapan pendaftarannya, apa syarat pendaftarannya, pokoknya semua informasi tentang kuliah di Jepang tuh waktu itu saya benar-benar kayak cari sedalam-dalamnya gitu lah, sebanyak-banyaknya gitu. Iya. Terus kalau misal soal seleksi nih kak ya, itu mereka tuh gimana sih seleksinya? Apa mereka ada seleksi tertulis kayak di kita juga, atau kayak ada TOEFL kan misalnya kayak bahasa Inggris itu gimana sih? Oke, jadi kalau untuk secara umum kuliah di Jepang itu ya mirip di luar negeri gitu atau? Iya, rata-rata di luar negeri ya, karena kalau di Indonesia kan pakainya itu ya pakai pakai SBMPTN gitu kan, atau UTBK, dan nggak ada interview kan. Nah, kalau di Jepang buat masuk kuliah itu ada 3 tahapan. Pertama itu dokumen. Dokumen itu ya berarti termasuk nilai-nilai kalian, terus ijazah kalian. Nanti kalau misalnya kalian ikut yang kuliahnya dalam bahasa Inggris, berarti ada syarat TOEFL gitu, TOEFL atau IELTS yang ada minimalnya. Kalau misalnya udah lulus, nanti bakal masuk tahap kedua. Tahap kedua itu ini tergantung universitasnya, tapi ada universitas yang pakai ujian tertulis. Jadi buat masuk itu ada ujian tertulisnya gitu.
Kalau kalian lolos, baru nanti masuk ke tahap ketiga itu interview. Interview sama dosen kalian nanti. Nah, kalau semuanya udah lolos, baru nanti dapat pengumuman keterima kayak gitu. Jadi mereka tuh sedikit berbeda sama yang di Indo berarti ya? Iya. Yang bisa dilihat dari tahapnya tadi kan, kalau di Indo kan memang sedikit tidak ada untuk kayak misalnya interview tadi di akhir itu kan berbeda banget sama yang di Indo itu. Nah, kalau misalnya sistem perkuliahannya sendiri itu gimana sih Kak? Kalau di Jepang, di kuliah Jepang, nah lebih enak kita. Itu gimana sih Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau cara kuliah secara umum sama sih, mirip. Kan dari sisi apa ya, kalau saya kan IT, kalau dari sisi kurikulum juga nggak banyak beda gitu kalau dari jurusan saya. Jadi sama-sama menggunakan sistem SKS, terus sama-sama kayak ya kuliah yang jamnya tergantung dosen kayak gitu kan, jadwalnya nggak tentu, nggak kayak sekolah misalnya berangkat pagi pulang sore gitu, nggak. Tapi ya kayak di Indonesia sih overall mirip-mirip ya, nggak jauh beda lah istilahnya itu. Nah, kalau begitu ya, kita kembali lagi ke yang tadi soal beasiswa ya. Kita ngomongin beasiswa ya, sedikit menyangkut beasiswa itu. Kakak kan berarti dapatnya dari beasiswa kan berarti? Iya. Dapat ininya. Nah, itu tuh dibayarin full kah atau kayak kita harus nanggung sendiri? Maksudnya beberapa biayanya kita tanggung sendiri gitu. Gimana itu? Alhamdulillah saya dapat beasiswanya tuh yang dibayarin full. Tapi cuma mungkin di awal-awal aja kita harus nanggung sendiri. Jadi kayak misalnya kan ada itu ya ujian ya, tahapan ujian. Nah, ujiannya itu di Jakarta misalnya. Jadi ya saya harus nanggung biaya ke Jakarta sendiri, akomodasinya. Terus biasanya waktu misalnya kita udah keterima nih, pertama kali berangkat ke Jepang, pesawatnya gratis. Pesawatnya gratis. Tapi bulan pertama kita harus nanggung pakai uang kita sendiri. Karena biasanya tuh beasiswanya baru turun akhir bulan. Jadi 1 bulan pertama kita pakai uang sendiri, nanti di akhir bulan baru ketutup kayak gitu. Jadi emang awal-awal emang harus kita iniin dulu ya, dananya sendiri berarti ya, baru nanti turun itunya dari 1 bulan setelahnya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kegiatannya sendiri deh, kakak di sana tuh ngapain aja sih, kayak selama perkuliahan kah, atau misalnya kayak habis pulang kuliah gitu tuh apa aja kegiatannya? Oke, kegiatannya lumayan banyak ya, karena Jepang kan lumayan terkenal turismenya gitu, sama kebudayaannya. Ya kadang misalnya tiap musim itu punya acaranya sendiri-sendiri. Kayak misalnya waktu musim semi gitu, ada acara Hanami. Hanami itu kayak semacam piknik di bawah bunga sakura. Karena bunga sakura itu kan cuma 2 pekan nih. Jadi meskipun musim semi itu ada mungkin sekitar 3 bulanan ya musim semi, cuma sebenarnya bunga sakura itu sebentar banget mekarnya. Dia cuma mekar di akhir Maret sampai awal April. Nah, waktu lagi lagi 100% mekar, itu orang-orang pada suka tuh ngumpul di bawah bunga sakura, terus piknik ya sama temen gitu, sama keluarga kayak gitu. Jadi itu lumayan asik sih. Ini saya juga ada fotonya gitu waktu Hanami bareng teman-teman yang sesama anak beasiswa juga. Bentar ya, coba kita ini ada. Oke, ini fotonya ini ya tuh. Iya. Ini ada gimana coba kita nggak apa disasar. Iya, jadi itu saya sama teman-teman saya yang juga keterima beasiswa itu Hanami pertama kami sih. Jadi begitu sampai Jepang, kan kalau di Jepang itu tahun ajaran baru kan musim semi, bulan April tahun ajaran barunya. Jadi kita langsung disambut sama sakura. Terus dalam seminggu itu ya langsung banyak kegiatan kayak ngurus dokumen, bikin buku rekening, dan itu semua dibantu sama pihak beasiswanya. Nah itu kita lagi diajak buat Hanamian sama teman-teman gitu, sama teman-teman yang sama-sama dapat beasiswa. Oke, di sini juga ada apa nih? Bisa dijelaskan? Ya itu salah satu tempat yang lumayan terkenal muncul ya di anime, dan itu lokasinya di Meguro. Jadi itu bukan saya ambil dari internet ya, tapi benar-benar saya foto sendiri karena memang lumayan indah banget lokasinya di Meguro. Dan Meguro itu dia juga deket sama sekolah Republik Indonesia Tokyo, deket juga sama kedutaan Indonesia di Jepang. Nah, soal beberapa kegiatan ya berarti kan.
tentang sakura yang muncul di beberapa, mungkin nggak sampai 1 bulan ya istilahnya ya. Iya, nggak sampai, cuma 2 minggu aja sih. 2 minggu. Heeh. Wah. Jadi emang benar-benar bentar, habis itu setelah sakuranya mekar dia bakal rontok gitu. Makanya kalau sering nonton di anime gitu kan ada kayak sakura pada rontok Berguguran juga, gitu ya. berguguran ya. Jadi emang cepet banget. Itu kalau kegiatan bulan musim semi ya. Terus nanti musim panas ada acara lagi kayak festival. Nah, festival ini juga saya ada fotonya nih waktu ikut salah satu festival nyobain kimono. Jadi kimono itu lebih sering dipakai waktu musim panas sih kalau Oh, iya. musim panas. Sebenarnya ada kimono buat musim dingin, tapi dia beda bentuknya. Jadi kimononya lebih tebal gitu. Cuma yang kalau yang sering orang-orang wisatawan kayak gitu, misalnya ke Jepang, lebih sering nyoba kimononya waktu musim panas. Nah, terus ada selain festival, nanti musim sama piknik juga ada. Kadang tuh suka pikniknya camping di pegunungan gitu, di tengah hutan, tapi daerahnya tetap dekat Tokyo. Acaranya yang bareng-bareng sama-sama orang Indonesia, jadi kita bisa ikut ada camping yang sama orang Jepang atau mau sama orang Indonesia kayak gitu. Nanti kalau musim semi biasanya itu Halloween sih kalau di Jepang ya. Jadi lumayan di Jepang Halloween lumayan dirayain. Jadi benar-benar semua makanan di restoran aja mereka punya tema Halloween gitu, yang makanan yang khusus ada ketika Oktober gitu. Contohnya kayak misalnya Starbucks mereka jualan minuman rasa pumpkin kayak gitu, tapi khusus bulan Oktober, contohnya kayak gitu. Kayak edition ya, cuma Iya, edition terjadi di situ aja gitu. Iya, Halloween edition kayak gitu. Nah, terus nanti musim dingin itu jarang acaranya ya, biasanya ski sih, main ski. Main ski. Jadi kita ke puncak gunung gitu yang ada saljunya. Nah, overall itu ya, jadi emang dalam setahun tuh ada banyak acara gitu kan kalau misalnya kita mau suka jalan-jalan. Tapi kalau misalnya sehari-hari selain kuliah, kita juga bisa kerja part time. Jadi ya, kalau kerja part time itu kita bisa kayak lebih mengasah bahasa kita gitu, karena kan kita beneran ketemu sama orang Jepang. Kadang di kuliah jujur kalau di kuliah tuh agak jarang ngobrol sama orang Jepang, karena teman kita itu nggak cuma orang Jepang doang, tapi dari berbagai macam negara. Jadi kadang di kuliah lebih sering pakai bahasa Inggris. Nah, bahasa Jepang baru dilatih ketika kerja gitu, ketika kerja part time. Soalnya waktu part time kan kita 100% harus pakai bahasa Jepang ya. Jadi nggak boleh pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi memang benar-benar dilatih. Terus kita juga jadi belajar gimana sih orang Jepang tuh ketika bekerja gitu, gimana etikanya, gimana tanggung jawabnya. Jadi kita secara nggak langsung juga belajar budaya mereka gitu kalau kerja part time. Seperti itu ya. Nah, kalau kan pasti dari semua yang kakak ceritakan bosan tuh kan pasti ada kayak namanya tuh kayak hal menarik atau mungkin culture shock bagi kakak. Mungkin kayak baru datang sana kok tempatnya kayak beda-beda, kayak nggak kayak di Indonesia, kayak kita di rumah sendiri gitu kan, di lingkungan sendiri. Itu beda tuh gimana sih? Coba mungkin bisa diceritakan penonton kita ini. Oke, jadi karena sebenarnya saya kan sudah suka Jepang dari kecil ya, jadi sudah lumayan tahu gitu. Bahkan sebelum memutuskan buat kuliah di Jepang, saya udah nyari tahu informasi gimana sih budaya Jepang gitu, gimana orang-orangnya, gimana lingkungannya. Alhamdulillah overall sih nggak begitu banyak kaget tentang bahasa ya, karena emang saya udah nyiapin dulu bahasanya sebelum berangkat. Terus juga banyak budayanya udah saya tahu. Cuma yang bikin saya kaget itu tentang kamar mandi ya, karena iya, jadi karena di sana itu mereka nggak biasa pakai air gitu. Meskipun memang ada beberapa, kalau sering dilihat ya, yang ada tombol-tombolnya itu. Nah, itu kamar mandinya nggak semua tempat kayak gitu. Biasanya cuma yang tempat-tempat rame atau bagus kayak di mall, di stasiun yang gede kayak gitu. Tapi kalau di stasiun yang kecil itu rata-rata mereka tuh nggak ada airnya, jadi mereka cuma pakai tisu gitu. Ya sebenarnya ini bukan cuma masalah di Jepang ya, kayak negara-negara yang mayoritas non muslim, kayak contohnya ada Singapura gitu, ternyata juga sama. Jadi ya itu masalah kebiasaan aja sih. Nanti bisa diakalin misalnya bawa botol aqua kayak gitu. Seperti itu. Nah,
ngomongin soal tempat tinggal nih. Kita ngomongin soal tempat tinggal tuh, kakak udah disiapin nggak sih sama orang mungkin yang memberikan beasiswanya, atau kakak harus kayak nyari-nyari sendiri kah, nyari informasi sendiri, itu ada dikasih nggak gitu? Oke, jadi waktu tahun pertama, habis pertama kali kita nyampe Jepang, selama setahun itu kita udah disediain sama tempat tinggal sama pihak beasiswanya. Nah, selama 1 tahun itu kita benar-benar kayak dibimbing lah, dituntun gimana cara hidup di Jepang. Kayak dari ngurus KTP gitu. Jadi kita ada semacam KTP Jepang gitu kan. Terus bikin bank, rekening bank di Jepang gimana. Terus kalau misalnya ada apa-apa gimana cara ngurusnya, gimana kita misalnya harus ke kantor pemerintahan gitu ya buat ngurus dokumen. Atau ya pokoknya benar-benar dari A sampai Z itu kita benar-benar dibimbing gitulah, karena di dalam asrama. Jadi 1 tahun pertama kita itu tinggalnya di asrama. Ada orang tua gitu, kayak semacam orang tua asuh gitulah yang bimbing kita, yang nganggap kita kayak seperti anak-anaknya mereka sama di Jepang kayak gitu. Jadi nggak perlu takut masalah penyesuaian ya, kayak gitu. Seperti itu ya berarti ya. Kalau berarti udah disiapkan ya 1 tahun untuk pertama gitu ya. Terus tahun berikutnya kita harus nyari sendiri. Iya. Kan? Nah, kalau misalnya seperti kita ini kak ya, kayak orang-orang Muslim yang ada di Tokyo atau orang di Jepang lah istilahnya, itu gimana sih kalau kita mau cari misalnya makanan-makanan halal atau tempat mungkin untuk kita beribadah, itu bagaimana sih kak? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk makanan halal, alhamdulillah sekarang udah mulai banyak restoran halal gitu di Tokyo dan juga di beberapa daerah di Jepang yang lain. Dan kalau misalnya kita nggak dapet ya kita bisa beli kan, atau ketika beli kita benar-benar merhatiin ingredientsnya itu dibuat dari apa. Sama di Jepang juga ada kayak grup WA gitu atau grup komunitas yang dimana mereka tuh kayak saling share, oh ini makanannya boleh loh, ini nggak boleh kayak gitu. Jadi kita bisa juga boleh saling tanya gitu kan. Ada komunitas Muslim yang gede juga di Jepang. Terus kalau misalnya kangen makanan Indonesia nih, ya jangan khawatir, di sana juga ada restoran Indonesia. Tapi kalian juga bisa dapetin gratis. Caranya dengan ikut kajian. Ada caranya ya? Ada cara ininya ya. Wah. Ikut pengajian buat dapetin makanan gratis. Ya maklum ya, masih mahasiswa ya. Jadi niatnya masih kekanak-kanakan. Masih ada, maksudnya kalau ada jalan sedikit bisa lah digituin ya. Boleh. Nah, kalau misalnya kan tadi kakak itu musim di sana berapa tadi? Ada 4 ya? Musim apa? Ada musim semi, musim panas, musim gugur sama musim dingin. Nah, itu ada bedanya. Maksudnya ada kayak ini nggak sih, kayak kalau misalnya musim dingin tuh ada perubahan apa gitu, misalnya kayak kakak merasa kayak aneh banget gitu, kayak beda banget kayak di Indonesia kan musim dingin nggak ada musim dingin, sebenarnya dinginnya beda lah istilahnya gitu. Iya, jadi musim dingin di Jepang pastinya beda ya, itu kayak pertama kali kita, terutama saya ya ngalamin musim dingin seumur hidup saya. Jadi di sana ya sekitar biasanya bulan Januari, Februari itu turun salju. Dan salju itu mungkin kelihatannya menyenangkan ya, tapi ya tadinya awalnya menyenangkan, wah ada salju gitu kan. Terus suasana yang tadinya itu maksudnya lingkungan kan tadinya ya udah kayak biasa, tiba-tiba semua dipenuhi sama salju gitu. Numpuk ya istilahnya di mana-mana gitu kan, kayak putih-putih semua lagi. Jadi itu suatu experience yang luar biasa sih, kayak wah benar-benar bisa lihat salju nih kayak gitu. Cuma di lain pihak ternyata ya pastinya dingin gitu, yang nggak terlihat di layar ketika kita lihat, oh di Jepang ada salju bagus ya, itu yang kita rasain ya kedinginan. Jadi benar-benar harus pakai baju yang hangat. Dan ada triknya gimana biar kita tetap hangat di Jepang. Ini nggak di endorse ya, tapi saya rekomendasiin buat pakai hitek. Jadi hitek yang biasa dibeli Uniqlo atau juga bisa di toko lain kayak gitu. Nah, soalnya dengan hitek kita benar-benar cukup pakai satu lapis hitek, habis itu satu baju udah cukup gitu. Jadi udah lumayan hangat. Kalau sebelum saya pakai hitek, jadi awal tahun pertama itu kan saya nggak tahu tuh kalau ternyata triknya harus pakai hitek. Itu saya benar-benar di kamar itu sampai pakai baju 3 lapis gitu.
Jadi buat benar-benar menghangatkan diri. Iya. Tapi habis pakai hitek ya kita pakai baju biasa aja ditambah hitek kayak gitu. Jadi nggak usah kayak 3 baju tiba atau 4 baju malah. Iya, Ya, itu sangat sih kayaknya. karena emang luar biasa dingin soalnya suhunya itu bisa sampai 0 derajat. Jadi sedangkan kan kalau musim panas itu 40 derajat ya memang lumayan ekstrim ya perubahannya ya, beda Iya sama sih. di Indonesia yang biasanya cuma di sekitar 20-30-an. Jadi emang kita benar-benar harus jaga jaga kesehatan sih waktu musim dingin, terutama olahraga. Karena kalau kita nggak olahraga nanti tubuhnya tuh kayak pegel gitu, bener-bener. Jadi agak beda ketika misalnya lagi musim panas, kita nggak ngapa-ngapain aja nggak pegel. Iya, nggak, maksudnya kan nggak terlalu gimana banget kan kalau Iya, musim panas gitu. Kita gerah aja gitu Iya rasanya. bener-bener cuma gerah aja. Tapi kalau musim dingin kita nggak ngapa-ngapain tuh tubuh tuh kayak kerasa sakit gitu, kayak pegel. Jadinya mau nggak mau ya di rumah biasa olahraga terus atau makannya juga harus lebih banyak biar tubuhnya lebih hangat kayak gitu sih. Begitu ya. Nah, ini aku sedikit pengen nge-rate sih sebenarnya. Nah, boleh nge-rate nggak sih skor 1 sampai 10 itu kuliah di Jepang tuh berapa sih, Kak? Gitu. Oke, Kak. Jadi lumayan banyak pengalaman yang indah gitu dan banyak pelajaran kehidupan juga. Jadi saya nge-rate nilainya 8 sih. 8. Wah, lumayan tuh kayaknya. Iya. Wah, lumayan banget. Nah, ini sedikit juga ada boleh kasih pesan-pesan kah mungkin ke adik-adik atau kakak-kakak yang mau kuliah di Jepang juga, mungkin ada yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan beasiswa, yang berjuang untuk masuk ke universitas yang mereka mau di Jepang itu, kakak bisa tolong sampaikan pesan-pesan yang bisa mereka dapat untuk memotivasi lah istilahnya gitu. Oke, jadi sebenarnya saya tuh dulu juga berawal seperti kalian gitu yang sekolahnya di Saudi Arabia. Dulu saya TK sama SD di sini. Terus waktu SMP pulang. Nah, ya dari situ saya jadi melihat kayak ya alhamdulillah saya juga terpapar sama orang-orang yang punya mimpi tinggi gitu. Sebenarnya paling motivasi pertama saya itu dari Naruto. Kita sama generasi Naruto juga nih. Iya, masih sama Naruto ya, bukan Boruto ya. Makanya. Nah, kalian kan tahu ya Naruto itu benar-benar dia tuh dari orang yang nggak punya apa-apa tapi bercita-cita buat jadi Hokage. It's something like impossible gitu. Tapi karena si Naruto ini dia benar-benar percaya dan dia nggak peduli kata orang. Dia pingin jadi Hokage, orang mau bilang apa, mau bilang nggak mungkin atau gimana, dia tetap aja gas gitu. Dan ternyata ya cerita sejarah membuktikan gitu ya. Sedikit berbeda ya, bukan kayak anime. Itu dunia nyata. Iya, meskipun ini sejarah fiksi gitu kan. Tapi itu bisa bisa jadi kayak sebagai salah satu motivasi saya, pendorong saya buat menggapai mimpi kayak gitu kan. Ternyata bukan hal yang nggak mungkin kayak gitu ketika kita memiliki mimpi yang tinggi yang tadinya kayak ngerasa masa sih aku bisa kayak gitu, tapi ternyata alhamdulillah Allah menunjukkan jalan kayak gitu. Jadi pesan saya, kalian tuh masih muda gitu, masa depan kalian tuh masih panjang, jadi jangan pernah takut buat bermimpi. Mungkin kalian pernah dengar bermimpilah setinggi langit agar ketika jatuh pun masih di atas bintang-bintang kayak gitu. Jadi bisa jadi kalian mungkin contoh ya bermimpi mungkin sebagai contoh di universitas di Indonesia kalian bermimpi diterima di ITB gitu kan. Kalau ITB kan IT-nya nomor 1 nih. Iya. Tapi ternyata nggak diizinkan buat ITB, ternyata keterimanya di UGM kayak gitu. Jadi tuh masih misal pun jatuh tuh masih bagus gitu. Nggak jauh-jauh lah ya. Nggak jauh banget. Jadi tetap beranilah bermimpi dan jangan pernah menyerah. Karena dulu saya juga pernah gagal. Jadi ketika saya cerita tentang saya pernah kuliah di Jepang, semuanya itu jalannya mulus, enggak juga. Karena saya pernah gagal gitu, pernah ya menangis gitu, pernah benar-benar berjuang tiap malam buat ketika teman-teman saya pada main gitu, saya memilih buat belajar. Ketika teman-teman saya pada jalan-jalan, saya lebih milih buat nyari informasi kayak gitu. Jadi pasti ada pengorbanan gitu ketika kalian punya mimpi yang tinggi. Tapi ketika kalian udah mendapatkannya, insya Allah kalian juga akan merasa puas gitu, akan merasa bersyukur. Itu yang pertama. Terus yang
kedua, jangan pernah lupakan Allah dalam setiap langkah kalian gitu. Karena Allah yang menentukan yang Allah yang bakal ngasih ACC gitu sebenarnya ya, ngasih izin apakah kalian bakal diterima atau enggak mimpinya. Dan selalu positive thinking aja, selalu percaya sama rencana Allah. Mungkin sekarang kalian gagal, tapi ternyata beberapa tahun lagi tanpa kalian sangka kalian nemuin tuh keterima mimpinya. Misalnya tadinya awalnya mungkin S1-nya gagal di Jepang gitu, ternyata S2 keterima di Jepang. Jadi tetap selalu punya positive thinking dan selalu berorientasi akhirat kayak gitu. Karena tetap sebagaimana kita berjuang di dunia ini, mau sekeras apapun, dunia ini cuma sementara dan yang abadi tetap akhirat. Dan jangan sampai kita udah berusaha keras tapi cuma buat dunia ini. Tetap prioritaskan, tetap pikirkan akhiratmu gimana gitu. Misalnya kalian pingin kuliah di Jepang, terus buat apa gitu kan, ya tambahin aja kalian pingin berdakwah gitu, berdakwah ke orang-orang Jepang tentang Muslim Indonesia tuh kayak gimana, jadi biar orang Jepang tuh nggak salah paham kayak gitu, contoh ya. Itu sih. Begitu. Oke. Nah, terima kasih banyak ya kakak udah mau membagikan. Oh ya, tadi sedikit mau menyimpulkan sebenarnya. Kayak kita kalau ini harus kayak tetap aja berjuang ya, untuk kayak maksudnya kalian berjuang untuk bisa mendapatkan atau meraih apa yang kalian inginkan gitu ya. Nah, sambil berjuang kalian sambil berdoa, karena yang di atas lah yang akan menentukan jalannya gitu kan. Mereka kan yang di atas menentukan takdir mau kalian kemanapun dan mau lewat jalur manapun, yang di atas yang akan menentukan. Kalau misalnya nggak bisa ya bisa menggunakan cara lain, bisa menggunakan jalur yang lain. Mungkin begitu aja ya, paling seperti itulah ya kesimpulannya. Nah, terima kasih kembali kakak yang sudah mau menghadiri podcast kali ini atau mungkin interview kali ini. Dan makasih banget udah mau bercerita atau men-share cerita-ceritanya selama atau pengalaman yang sudah kakak alami selama berada di Jepang atau berkuliah di Jepangnya itu. Dan terima kasih sobat yang sudah mau menonton di video kali ini atau di podcast kali ini atau di audio cast atau podcast atau apapun itu namanya ya. Dan makasih banget, sampai jumpa lagi di video berikutnya atau di audio series berikutnya. Dadah.